warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami dari Angkatan 3, Kelompok 3, Kelompok 1, Latsar CPNS 2026 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait identifikasi kasus penerapan nilai berakhlak, analisis potensi isu pada proses layanan BAP Paspor. Selanjutnya saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok. 1. Zahra Pradita, 2. Zen Akbar, 3. Agai Nurdiansyah, 4. Ahnaf Arzakuzaki, 5. Ayudea. Latar belakang dari pembahasan isu kali ini yaitu pelayanan paspor merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur sipil negara dalam rangka memberikan dokumen perjalanan kepada warga negara. Salah satu proses dalam pelayanan paspor adalah berita acara pemeriksaan atau BAP yang secara khusus dilakukan pada permohonan pergantian paspor, terutama apabila paspor sebelumnya dalam kondisi hilang, rusak, atau terdapat perubahan data. Dalam pelaksanaan BAP ini dilakukan serangkaian tahapan seperti pemeriksaan dokumen pendukung, verifikasi informasi pemohon, serta penelusuran terhadap indikasi pelanggaran keimigrasian yang mungkin terjadi. Proses ini bertujuan untuk memastikan keabsahan permohonan pergantian paspor agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat potensi risiko seperti tekanan dari pihak eksternal, kedekatan hubungan pribadi dengan pemohon, penerimaan hadiah atau imbalan, serta penyalahgunaan data pemohon yang dapat mempengaruhi objektivitas petugas dalam melakukan pemeriksaan. Kondisi tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan dan berpotensi menurunkan kualitas pelayanan serta kepercayaan masyarakat terhadap instansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan penerapan nilai-nilai berakhlak, khususnya nilai akuntabilitas, loyalitas, dan integritas agar pelaksanaan BAP dapat berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik penyimpangan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian identifikasi dan deskripsi isu. Fokus analisis kali ini adalah potensi isu pada proses layanan BAP Paspor. Kami memetakan tantangan nyata dalam beberapa isu. Isu yang pertama, tekanan dari pihak eksternal. Permasalahan di sini adanya intervensi atau tekanan dari pihak luar yang mencoba memengaruhi proses pemeriksaan. Dampaknya, hal ini menyebabkan keputusan yang dihasilkan menjadi tidak adil dan tidak objektif. Di isu kedua, ada hubungan pribadi dengan pemohon. Permasalahan di sini adanya kedekatan personal atau hubungan kekerabatan antara petugas dengan pemohon. Dampak yang dihasilkan, munculnya kesan diskriminasi dalam pelayanan yang pada akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap organisasi kita sendiri. Selanjutnya, kita juga harus mewaspadai isu yang berkaitan dengan etika dan hukum. Isu ketiga di sini ada gratifikasi. Permasalahannya proses BAP memiliki celah atau peluang bagi petugas menerima pemberian atau gratifikasi dari pemohon. Dampaknya jika dibiarkan ini akan memicu praktik korupsi yang merusak kredibilitas instansi secara keseluruhan. Dan isu yang keempat, penyalahgunaan data pemohon. Permasalahan di sini petugas memiliki akses penuh terhadap data pribadi pemohon yang berpotensi untuk disalahgunakan dalam kepentingan pribadi atau pihak lain. Dampaknya, terjadinya kebocoran data yang sangat merugikan pemohon dan melanggar hak privasi mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan, memilah dan menapis isu terkait analisis potensi isu pada proses layanan BAP Paspor. Kami menggunakan metode USG untuk menentukan isu prioritas dari 4 isu yang dipetakan. Gratifikasi menempati peringkat pertama dengan total skor tertinggi yaitu 14. Isu ini dinilai paling mendesak karena memiliki tingkat urgensi dan dampak keseriusan yang maksimal dibandingkan dengan isu lainnya. Mengapa gratifikasi menjadi prioritas? Jika dibandingkan dengan isu lainnya, gratifikasi dipilih sebagai fokus utama karena apabila gratifikasi versus tekanan eksternal, gratifikasi bersifat rutin dalam interaksi harian, sementara tekanan eksternal lebih bersifat situasional. Apabila gratifikasi versus hubungan pribadi, dampak gratifikasi jauh lebih luas secara sistematik dibandingkan relasi personal yang terbatas. Jika gratifikasi versus penyalahgunaan data, gratifikasi lebih sulit dideteksi dan terjadi secara langsung dalam proses pelayanan. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya sampaikan mengenai mendalami dan analisis isu tentang gratifikasi dalam pelayanan BAP Paspor. Untuk pendalaman dan analisa isu kali ini, kami menggunakan metode Fishbone yang menganalisis 5 faktor yaitu method, material, nature, dan manajemen. Untuk faktor pertama yaitu
terdapat kurangnya pemahaman tentang gratifikasi, integritas individu yang belum kuat, dan kurangnya keberanian menolak pemberian. Untuk faktor kedua yaitu metode, belum ada SOP spesifik terkait penanganan gratifikasi dalam BAP, dan tidak ada panduan teknis penolakan, pemberian, dan tindak lanjut terhadap pelaku. Yang selanjutnya ada material atau sumber daya, yaitu kurangnya sosialisasi kepada pemohon terkait larangan pemberian imbalan, dan yang kedua ada tidak adanya media informasi yang jelas di area layanan. Yang selanjutnya ada mother nature atau lingkungan, yaitu budaya masyarakat yang masih menganggap pemberian sebagai hal yang wajar, dan interaksi langsung antara petugas dan pemohon. Dan yang terakhir ada faktor manajemen, yaitu pengawasan belum optimal dan evaluasi integritas belum dilakukan secara berkala. Kelima hal ini mengakibatkan mitigasi praktik gratifikasi belum berjalan dengan optimal, sehingga isu ini menjadi isu yang urgen untuk diangkat dan dibahas dan diantisipasi serta diatasi supaya tidak terjadi dalam kinerja ASN. Baik, selanjutnya kami akan memaparkan mengenai alternatif penyelesaian atas gratifikasi dalam pelayanan BAP Paspor. Berdasarkan analisis sebelumnya, kami telah mendiskusikan 3 solusi utama. Yang pertama adalah pembuatan media edukasi anti gratifikasi, yang kedua penyusunan SOP penolakan gratifikasi, yang ketiga penyediaan kanal pelaporan gratifikasi. Pada slide ini, kami menyampaikan alternatif penyelesaian terhadap isu belum optimalnya penerapan nilai berakhlak, khususnya integritas dan akuntabilitas dalam pencegahan praktik gratifikasi pada pelayanan BAP Paspor. Dengan penyebab dari permasalahan ini adalah kurangnya pemahaman terkait larangan gratifikasi, belum optimalnya SOP penolakan gratifikasi, serta belum efektifnya media edukasi dan kanal pelaporan yang tersedia. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 alternatif penyelesaian yang kami usulkan. Alternatif pertama adalah pembuatan media edukasi anti gratifikasi. Tahapannya meliputi identifikasi pesan utama, penempatan media di area pelayanan, serta sosialisasi kepada pemohon. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat agar tidak memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada petugas. Alternatif kedua adalah penyusunan SOP penolakan gratifikasi. Tahapannya mencakup penyusunan SOP, koordinasi dengan atasan, sosialisasi kepada petugas, dan implementasi. Dengan adanya SOP ini, petugas memiliki pedoman yang jelas dalam menolak pemberian sehingga dapat menjaga integritas dalam pelayanan. Alternatif yang terakhir adalah penyediaan kanal pelaporan gratifikasi. Tahapannya meliputi penyediaan media pelaporan sederhana seperti form atau QR Code, sosialisasi penggunaannya kepada pemohon, serta tindak lanjut laporan. Hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran serta percepatan penanganan pengaduan. Nah, melalui ketiga alternatif ini, diharapkan dapat memperkuat penerapan nilai berakhlak serta meningkatkan integritas dan transparansi dalam pelayanan publik, khususnya dalam pelayanan BAP Paspor. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil pembahasan isu yang telah dipaparkan sebelumnya. Permasalahan dalam pelaksanaan BAP Paspor menunjukkan adanya potensi penerimaan hadiah, imbalan, atau keuntungan dari pemohon yang dapat mempengaruhi objektivitas dan integritas petugas dalam menjalankan tugasnya. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas pelayanan, munculnya ketidakadilan, serta berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap instansi. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan pengendalian yang sistematis guna memastikan pelayanan tetap berjalan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai berakhlak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.